mendengarkan Lintas Cirebon Pagi, Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini saya Bian Alwan, saya dampingi pengarah teknik Lela Nurdela, pengarah acara Bung Paidi dan gatekeeper kami Enti Kurniasi akan bersama-sama Anda dalam dialog pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah narkoba makin mengancam generasi muda. Tadi saya akan menambahi narkoba makin menggila gitu ya mendengar ya di kancah generasi muda. Baik, pendengar, narkoba semakin hari semakin meningkat dan sasarannya pun saat ini sudah merambah ke anak-anak usia sekolah tingkat dasar dengan varian yang hampir tidak dikenali oleh kita. Hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2022 dirayakan bertanggal 26 Juni setiap tahunnya bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkotika. Sekaligus juga untuk membangun kesadaran semua pihak bahwa narkotika adalah barang yang berbahaya bila disalahgunakan. Dan bagaimana agar narkoba tidak mengancam generasi muda? Kami akan hadirkan narasumber kami untuk kesempatan pagi ini dan Anda pun bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Silakan drop pertanyaan Anda ataupun juga tuliskan komentar Anda terkait dengan topik utama yang kita bahas, narkoba makin mengancam ataupun narkoba makin menggila di generasi muda untuk pagi hari ini. Dan juga Anda bisa berinteraksi bersama kami di 023184932959 ataupun WA kami di 081324951935. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Bapak Yusdian Abdi Perdana Esos, Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kota Cirebon. Kita akan sapa Pak Yusdian. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Dengan Vian Pak Yus dari Cirebon pagi hari ini. Siap, Mas Vian. Baik, Pak Yus, ini terkait dengan Kota Cirebon kan sebagai kota lintasan ya Pak ya. Dan ini kan mungkin banyak sekali ekses dari kota lintasan ini. Dan seperti apa nih Pak peredaran narkoba ataupun kondisi terkini terkait dengan kasus penyebaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Cirebon ini Pak. Pak Yus silakan. Terima kasih Mas Vian. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon selalu memantau wilayah Cirebon karena wilayah kerja kami di Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Nah, khusus wilayah Kota Cirebon sendiri memang salah satu titik entry point kan ada di yang terbesar ada di stasiun. Sudah ada 2 stasiun yang memang melintasi dari Pulau Jawa ini. Ada stasiun Pejagaan dan Kejaksaan. Kemudian terminal waktu itu sempat menjadi primadona ya, lintas jalur Pantura, tapi sekarang sudah menurun dan sekarang ada pembangunan mungkin dari terminal tidak terlalu banyak lagi. Namun yang dikhawatirkan adalah wilayah-wilayah pesisir, wilayah kemudian padat penduduk. Karena sebenarnya untuk narkotika di Cirebon sendiri memang sudah tinggi ya. Namun yang paling dikhawatirkan selain daripada itu adalah obat keras terbatas juga yang memang menjadi concern kami lah. Salah satu selain narkotika. Walaupun memang kami di Badan Narkotika Nasional fokusnya ke dalam penanganan narkotika. Kemudian di tingkat pelajar itu pun sama. Sekarang lagi muncul narkotika baru atau belum dikategorikan menjadi golongan 1 yaitu kratom. Kratom ini sedang marak di Kota Cirebon, tapi kami belum bisa berbuat banyak dalam artian dalam hal penindakan hukum karena tapi kami berbuat banyak di 2 hal, di pencegahan dan rehabilitasi. Dalam penegakan hukum mungkin kepolisian pun sama. Kratom ini menjadi warna baru atau wajah baru bagi dunia pendidikan karena di tingkat SMA kemudian perkuliahan atau perguruan tinggi mulai masuk nih narkotika, bukan apa ya sebutnya, dia dikategorikan belum narkotika golongan 1 tetapi zat yang terkandung dalam kratom ini mempunyai efek adiktif juga seperti narkotika golongan 1 seperti ganja karena dia narkotik alami dikategorikannya menurut BNN. Kami sedang memproses hal tersebut ke dalam Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Pak Yusdian, terkait dengan tadi kratom mungkin juga masyarakat juga belum pada mengetahui begitu ya Pak Yusdian ya, terkait dengan kratom ini terbuat dari apa? Sintetis alami kah atau seperti apa begitu Pak?
Ini alami, Alami ya? Mas Dian, alami. Jadi memang dari tumbuhan kratom yang pada memang Oh, tumbuhan keraton ini ya? betul di Kalimantan ini mhm, sedang marak. Kalimantan ini menjadi komoditas ekspor mhm, karena penelitiannya dikirimkan ke Amerika, ke Kanada mhm, dan Cina itu untuk bahan baku medis. oke, Nah, Gubernur Kalimantan Barat kalau nggak salah, mhm, itu punya beberapa hektar tanaman kratom mhm, daunnya uh, dijadikan bahan baku mhm, obat dikirim mhm, sebagai komoditas ekspor. mhm, Namun setelah eh, terlalu banyak yang terlalu banyak yang stok menyalahgunakan mungkin gitu ya? Mhm, mhm, melimpah mhm, dan orang coba-coba akhirnya oke, tumpah ke Pulau Jawa. mhm, mhm, Di Jawa ini Cirebon lah kita anggap aja. oke, Ini seperti green tea Pak. oh, Dibentuknya seperti green tea. mhm, mhm, Maca, tahu kan Pak ya maca ya Mas? mhm, ya, Mas, oke, maca ini dicampurkan ke dalam minuman. mhm, Ini sedang marak jadi kami khawatir juga merusak mhm, vitalitas, merusak mental, merusak pikiran mhm, para generasi muda di Cirebon. mhm, Kemudian dicampurkan ke dalam minuman dan nah ini kami selalu himbau dalam setiap sosialisasi dan branding-branding kami laksanakan hati-hati terhadap bahaya penyalahgunaan kratom mhm. ini. Nah, intinya kalau keratom ini Pak Jusdian terkait dengan keratom ini apakah sama dengan, efeknya dengan narkotika yang lain begitu Pak? Ya, Katakanlah sabu atau, lain-lain sebagainya begitu Pak? kami menggolongkan sebagai narkotika golongan satu. Kami Oh, anggap ya, belum ya, resmi ya, belum resmi ya Pak belum ya? Oke, resmi oke, karena harus menunggu peraturan Menteri Kesehatan oke, terbaru. mhm, mhm, Nah, di situ efeknya mhm, itu kalau menggunakan berlebihan seperti ganja, Pak. iya, oke, Kalau ganja, menggunakan berlebihan seperti mhm, ganja, mhm, berhalusinasi. berhalusinasi. Wah, ini tentunya ini sangat, riskan sekali ya Pak ya, karena ini mungkin Ya, dalam tanda kutip, walaupun belum diundangkan tapi juga ini sudah mulai diberantas begitu ya Pak ya? betul. Mhm. Berantas belum, Pak, belum Oh bisa belum? memberantas. Belum bisa Karena memberantas? nanti pun disalahkan karena Oke. hukumnya belum Oke, belum belum ada payung hukum lah gitu iya, ya? payung hukumnya, betul. Mhm. Jadi ini memang, harus, ada, edukasi tersendiri begitu ya, Pak, ya? Ya, betul, Mhm, Pak. mhm. Nah, kemudian Pak, berdasarkan kondisi terkini penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh umur ini, kisaran berapa sih, Pak, kalau Ya, mulai oke. mengenal narkoba ini, Pak? Dari hasil prevalensi tahun 2021 Mhm, itu mulai usia 15 tahun rata-rata ya. 15 tahun ya, Apakah oke. ada yang 12? Ada, Mhm, apakah ada yang 13? Ada. Tapi mhm, kalau di prevalensi hasil mhm, survei itu dimulai usia 15 tahun. oke. Paling muda Mhm, prevalensi. Tapi ini kan hasil survei yang memang diambil dari data rata-rata mungkin. iya, Gitu. 15 tahun udah mulai. Tapi di mhm, Cirebon ini kami temui anak usia sekolah menengah pertama, mhm. anak sekolah dasar mau lulus itu udah mulai coba-coba ke arah Oh. obat keras ya. Obat keras nih, Di ya oke, obat oke, keras mhm, terbatas, mhm, iya. mhm. Nah, Pak, ini menurut, apa ya, ibaratnya menurut, mereka ini, ataupun mereka ini menggunakan narkoba ini, motivasinya apa begitu, Pak? Atau memang hanya coba-coba atau sebatas hanya ikut-ikutan begitu, Pak? Menurut, Nah, BNN ini, Pak? berbalik lagi ke hasil survei nih Pak, Iya, hasil survei oke, prevalensi oke, tahun 2021 mhm, ada 3 hal Pak yang membuat mhm, mereka ketergantungan atau oke, mencoba narkoba. mhm. Pertama ajakan teman, utama Ajakan itu dari teman? hasil survei, Oh, iya, iya, ajakan teman. mhm, Yang kedua bersenang-senang, mhm, karena image yang disampaikan oleh para pengedar, mhm, narkoba ini bisa membuat kita kuat, senang, mhm, bahagia. mhm, Kemudian yang terakhir mhm, apa tadi ajakan teman, mhm, bersenang-senang, mhm. kemudian ingin tahu rasanya. Yang Ingin ketiga. tahu, Jadi ternyata ajakan teman yang membuat orang-orang menjadi canduan narkotika atau ingin coba-coba hal tentang narkotika. oke, oke. Ya, dan, tadi, terkait dengan obat-obatan ya, Pak, yang mungkin, dalam hal ini mungkin kan, menjadi ajang uji coba ya, Pak, ya. Ya, Obat-obatan ini kan obat keras dan lain sebagainya menjadi ajang uji coba untuk menuju ke, narkoba golongan satu katakanlah begitu ya, Pak. Nah, ini ya. seperti apa, Pak, peredaran obat-obatan yang, ada di, kota Cirebon sendiri, Pak, terkait dengan yang dikonsumsi oleh katakanlah tadi menurut prevalensinya umur 15 tahunan menjadi, ajakan teman dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Pak, kondisi sekarang ini, Pak? Nah, untuk narkotika memang Mhm, cukup signifikan, tapi iya, untuk obat-obatan memang lebih lebih dia lebih lebih tersebar lagi. lebih tersebar Untuk lagi. obat-obatan lagi yang Mhm. sering memang terkenal seperti tramadol, Mhm, Dextrose, iya, Trihex, mhm, atau nama jalannya tahu, teseng gitu kan. iya, Itu mulai marak Pak di wilayah-wilayah padat pendidikan Pak, kita oke, harus waspadai juga. mhm, mhm, Kemudian wilayah padat penduduk memang menjadi sasaran empuk. mhm, Kemudian yang diserang memang untuk obat keras terbatas ini mhm, anak-anak yang usianya masih usia produktif Pak. oke, Gitu. mhm, mhm. Nah, Pak Yusdian terkait dengan, penyebaran narkoba ini kan, terkait, kalau
kalau sebagai bandar begitu harus pilih-pilih tempat atau memang tidak ada pilih-pilih tempat begitu Pak? Yang penting ada konsumen kemudian dikasih gitu. Nah, penyebaran narkoba ini yang rentan ini terjadi di lingkungan seperti apa sih Pak? Kalau menurut data BNN ataupun menurut survei dari BNN ini Pak? Nah, ini menarik, data prevalensi juga mengatakan Mm-hmm. yang pertama ada di wilayah banyak kos-kosan ya Pak. Ini Kos-kosan ya? menarik. Oke. Kos-kosan, wilayah kos-kosan, Mm-hmm. kemudian privasi tinggi, Mm-hmm. kos-kosan dan kosan mewah atau Mm-hmm. apartemen ya kan kalau di wilayah Oke. kota Ya, besar, kota besar gitu. kemudian di wilayah penduduk kalangan menengah ke bawah, kemudian meningkat ke menengah ke atas, tapi tidak ada yang bersih, tidak ada yang tidak bisa terjangkiti dalam tanda kutip narkotika, karena para bandar ini tidak segan-segan memilih para korbannya, jadi tidak ada pemilihan, jadi semuanya bisa terkena. Semuanya bisa terkena, dan ini menjadi suatu hal yang menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya Pak, karena mungkin bandar narkoba juga terkait dengan ini tidak pilih-pilih tempat dan tidak milih lingkungan yang seperti apa. Barangkali mungkin kalau misalkan gitu ya Pak, misalnya contoh ada tempat-tempat ataupun yang menjadi pilihan dari bandar narkoba ini, katakanlah tempat religius, itu mungkin bisa saja terjadi ya Pak ya. Nah, ini ada cerita unik Pak. Oke. Kami di BNN itu ada namanya Pusat Rehabilitasi Narkoba itu. Yang uniknya ada, punten ini tidak mendirikan agama atau apa, ada oknum, saya sebutnya oknum ustadz, pendeta, tokoh agama yang memang sedang direhabilitasi di BNN. Itu ingat kita waktu kasus ada namanya almarhum yang sudah diingkrah ya, saya katakan karena sudah ingkrah, Gatot Brajamusti kan, memang dia lekat lingkungan itu. Mendiang ya, memang mendiang almarhum itu dia mengkonsumsi jenis sabu. Nah, itu menjadi kewaspadaan kita juga di setiap lingkungan pendidikan itu sama. Adapun ada kasus unik yang misalnya orang tua yang menitipkan anaknya ke pesantren tanpa tanpa diobati dahulu, asal dimasukkan saja, sehingga para pengedar yang sudah lama kenal dia bisa ngirim barang ke anak tersebut, jadi meracuni dalam tanda kutip juga rekan-rekan yang lain gitu, mempengaruhi untuk makan. Jadi memang kewaspadaan tidak hanya di dunia pendidikan yang umum, pendidikan khusus pun sama. Walaupun karena narkoba ini tidak terlihat atau tidak kasat mata, harus dilakukan tes urin untuk meyakinkan bahwasannya orang tersebut bukan penyalahguna narkoba. Ya, intinya memang harus waspada ya Pak ya, terkait dengan peredaran narkoba ini memang semakin menggila gitu ya Pak ya. Ya, apakah ini menurut data ataupun informasi yang didapat ini bahwa kita ini tentunya terkait dengan peredaran narkoba ini, Indonesia ini menjadi sesuatu sasaran empuk bagi para peredaran narkoba. Apakah ini memang juga karena demografi kita penduduknya yang banyak, atau ini memang terkait dengan generasi mudanya yang dalam jangka waktu menurut data yang saya baca ini tahun 2045 ini kan menjadi pimpinan begitu ya Mas Pak Yustianto. Nah, ini menjadi aware bagi kita semuanya, apakah nanti kalau narkoba bisa merasuki mereka, ini kan apa jadinya Indonesia begitu ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, ini seperti apa Pak pihak dari BNN untuk mengedukasi ataupun seperti apa begitu untuk pencegahannya dan penanggulangan narkotika ini Pak? Siap. Kebijakan BNN pertama ada demand reduction dan supply reduction, Mas ya. Karena ini sudah dalam proxy war. Proxy war dalam arti perang tanpa senjata. Seperti kita tahu, peredaran narkoba 80% itu dari luar negeri, Mas ya. Ini menarik, dan itu jalurnya jalur laut atau perairan. Nah, menjadi itu politiknya kenapa? Karena narkotika yang masuk bukan produksi dalam negeri. Rata-rata sabu, kemudian heroin, kemudian ekstasi, itu rata-rata impor Eropa, dari Cina, dari Afghanistan, yang tujuannya satu, merusak karakter atau pemuda Indonesia. Kita punya cita-cita 2045 jadi generasi emas. Nah, makanya BNN dibentuk, kemudian BNPT, KPK, apapun pemerintah upayakan 2045 Indonesia mempunyai bonus demografi. Dan BNN di sini melakukan edukasi, pembutuhan relawan, penegakan hukum dan rehabilitasi. Tujuannya dua, demand reduction dan supply reduction. Demand reduction itu apa? Sehingga permintaan akan narkotika itu berkurang, Mas. Kemudian supply reduction dan penegakan hukum ditingkatkan, hukuman mati, kemudian penangkapan para pengedar. Dan kita harap kondisi hakim pun sama, menjatuhi hukuman seberat-beratnya kepada pengedar, dan para pecandu yang ingin tobat kita rehab. Nah, itu kita upayakan, kita sama-sama bergandeng tangan dalam memperingati HANI yang disebutkan tadi, Hari Anti Narkotika Internasional. Kita bersama-sama jangan hanya
BNN semata, Polri semata, TNI semata, karena yang paling banyak bukan TNI Polri dan BNN, yang paling banyak adalah masyarakat Indonesia. Iya, Betul. Kalau kami hanya sebatas, kami di BNN 40 orang mengawasi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. Tentu sangat kurang. Tapi kalau masyarakat beraktif menginformasi kami adakan sosialisasi, mengajak rehabilitasi, membentuk komunitas anti narkoba dan penegakan hukum, itu akan efektif dalam hal upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengendalian narkotika. Seperti itu, Pak. Nah, Pak Yusdian tadi dikatakan bahwa tentunya ini kan narkotika ini kan adalah hasil impor ya Pak ya. Nah, apakah ini juga terkait dengan di dalam negeri ini, dalam tanda kutip, apakah tidak ataupun belum bisa secara maksimal membuat sendiri atau seperti apa Pak? Atau memang karena terlalu ketatnya pengawasan terhadap peredaran narkoba, maka katakanlah pabrik-pabrik daripada narkotika ini tidak ada di Indonesia atau di domestik ini Pak? Iya, unik memang ceritanya untuk narkotika. Kami dalam penegakan hukum punya kategori barang bagus, dalam kutip ya, barang jelek. Nah, ketika konsumen dalam tanda kutip para pecandu narkoba itu mulai mengorder jenis narkobanya, sabu, ekstasi, mereka tentu akan cari barang yang terbaik, seperti kita mencari baju, atau mencari makanan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, produksi itu bisa saja dilakukan, tapi memang lagi-lagi dalam artian itu para pecandu ini tidak tertarik dengan produksi kita. Jadi masifnya ini lucunya dari Tiongkok 1 kilo narkotik jenis sabu itu 60 juta. Sampai kita bisa 1 miliar, Mas. Ini yang kurang ajarnya menjadi mengerikannya di situ. Efek dari penjualan narkoba ini membuat para bandar di luar negeri ini sangat tertarik dengan Indonesia, di mana pendapatan per kapita Indonesia terus meningkat. Yang dulunya hanya sebatas transit di Indonesia, Australia misalnya, ini menjadi tempat tempat menarik untuk berinvestasi dalam tanda kutip untuk narkotika. Ternyata memang benar ya, Indonesia ini menjadi pangsa pasar yang empuk begitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Karena pendapatan per kapita terus meningkat. Dan jumlah penduduk 235 juta penduduk. Dan ini menjadi memang pangsa pasar tersendiri bagi peredaran narkoba. Oke Pak, baik, terakhir nih Pak Yusdianto, terkait dengan bagaimana peran masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba Pak untuk saat ini gitu Pak, terkait dengan masifnya peredaran ataupun menggilanya peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Kota Cirebon pada khususnya. Pak Yusdianto, silakan. Kami harapkan seluruh pendengar RRI yang mendengarkan dialog pagi ini, masalah narkoba sekali lagi ini masalah kita bersama. Kita menyelamatkan anak orang lain, insya Allah anak kita akan diselamatkan orang lain pula sama, insya Allah. Karena narkotika ini lagi-lagi membuat lemah pertama, lama-lama hancur. Seperti Cina kehilangan Hong Kong, diberikan kepada Inggris. Kemudian itu hanya contoh kecil apa yang terjadi dengan negara. Mungkin negara kita bisa pecah belah atau negara kita bisa diserang negara lain ketika pemudanya sudah tidak bisa, sudah akut, sudah kecanduan narkoba. Saya harap pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu berada, ingatkan lingkungan kita, anak kita, saudara kita. Kalau saudara kita, keluarga kita sudah ingatkan masyarakat. Ajak bersama-sama melakukan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kalau kita sudah memberikan peluang untuk mengedukasi, insya Allah ilmunya akan tertanam sehingga menciptakan daya tangkal akan penyalahgunaan narkoba. Kemudian ajak teman-teman yang sudah kecanduan, ayo rehabilitasi ke BNN gratis. Jangan khawatir, silakan berbondong-bondong ke BNN, daftarkan diri, dan kalau misalnya secara sukarela itu tidak terkena hukuman pidana. Jangan sampai tertipu oleh bandar. Siapapun yang sudah melaporkan diri ke BNN sebagai sukarelawan atau volunteer dalam hal itu tidak terkena sanksi pidana kecuali memang tertangkap dalam posisi menggunakan atau bersama barang bukti. Mungkin itu Mas Yan. Baik, terima kasih Pak Yusdianto Abdi Perdana SOS, Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kota Cirebon untuk pagi hari ini. Informasi terima kasih, semoga ini bisa diserap oleh masyarakat ya Pak ya, terutama peredaran narkotika, narkoba dan lain sebagainya ini menjadi hal yang sangat perlu kita waspadai bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Yusdian, sehat selalu. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi. Baik, mendengar demikian tadi saya sudah berbincang bersama Bapak Yusdian Abdi Perdana SOS, Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kota Cirebon. Dan tentu mendengar Anda masih akan terus bersama kami dalam topik narkoba makin mengancam generasi muda. Dan ternyata terkait dengan hal tersebut, apa komentar Anda? Silakan Anda bisa drop komentar Anda, tuliskan komentar Anda, dan juga
pertanyaan Anda di 081324951935. Baik, kami akan segera bersama Anda kembali dengan narasumber kami selanjutnya untuk pagi hari ini, dan kita akan menyapa ataupun juga ke Pak Lurah Kesenian Kota Cirebon, Rulianto SSTP, untuk pagi hari ini terkait dengan topik utama yang kita bahas, narkoba makin mengancam generasi muda, untuk pagi hari ini pendengar. Ya, dan terkait dengan beberapa kelurahan yang ada di Kota Cirebon ini menjadi pilot project dalam bersih narkoba ataupun bersinar, dan kita akan mencoba hubungi kembali Bapak Rulianto SSTP, Pak Lurah Kesenian Kota Cirebon, untuk pagi hari ini. Namun kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pancasila terbukti bisa mempersatukan segala perbedaan dari seluruh anak bangsa di negara besar ini. Para founding father kita merumuskan Pancasila dengan sangat teliti, dari mulai isi setiap bagiannya, urutan-urutannya, hingga susunan kalimat yang tak luput dari diskusi besar para perumus bangsa, tanpa terelakkan melepaskan ego masing-masing saat itu, yang kemudian bersepakat bahwa Pancasila lahir untuk mempersatukan negeri ini. Tantangan Pancasila hari ini begitu besar, polarisasi yang terbentuk begitu lama akan membuktikan bahwa kita masih punya Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan yang beradab, menjunjung tinggi persatuan, mengedepankan musyawarah, dan berkeadilan. Pancasila terbukti bisa mempersatukan segala perbedaan dari seluruh anak bangsa di negara besar ini. Para founding father kita merumuskan Pancasila dengan sangat teliti, dari mulai isi setiap bagiannya, urutan-urutannya, hingga susunan kalimat yang tak luput dari diskusi besar para perumus bangsa, tanpa terelakkan. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2022, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar Smash on Drugs International Table Tennis Championship 2022 19 sampai dengan 22 Juni 2022 di Universitas Udayana Bali, melibatkan lebih dari 200 atlet tenis meja baik nasional maupun mancanegara. Kejuaraan ini merupakan bentuk optimalisasi pelibatan masyarakat dalam menggelorakan War on Drugs. War on Drugs, speed up, never let up. Sangat teliti dari mulai Pro 1. Patung mereka patung Jagir teh hangat namun
dalam rangka dialog pagi nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sapa Pak Rulianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ruli. Halo, Waalaikumsalam, Iya. selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Iya. pagi Mas. Dengan pian Pak Ruli di RRI Cirebon pada pagi hari ini. Sehat ya Oh Pak ya? iya, Oke. selamat pagi. Sehat Ya, Pak ya? siap. Oke, baik. Ya, Ini Pak terkait alhamdulillah. dengan topik utama kita pada pagi hari ini Pak, terkait dengan narkoba makin menggila mengancam generasi muda nih Pak. Nah, pemerintah Kota Cirebon bersama BNN sudah menetapkan 5 kelurahan di antaranya Kesenden menjadi pilot project program bersih narkoba ataupun Ya. kelurahan bersinar. Nah, bagaimana Pak terkait Ya, dengan betul. bersinarnya ini seperti apa begitu Pak? Silakan Pak Ruli. Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Jadi terkait dengan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2022, pemerintah Kota Cirebon menetapkan 5 kelurahan sebagai pilot project kelurahan bersinar atau bersih dari narkoba, termasuk salah satunya dari Kelurahan Kesenden. Oke. Nah, jadi program yang terdapat di kami di Kelurahan Kesenden terkait dengan pencegahan dan upaya untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah kami, tentu kami bersinergi dengan pihak aparat yang memiliki kewenangan dan juga kami melakukan koordinasi dengan perangkat-perangkat yang ada di kelurahan kami seperti Karang Taruna, RW dan lain sebagainya. Nah, yang kita perkuat pola koordinasinya. Gitu. Jadi untuk di para RW ketika ada gerakan yang mencurigakan atau ada aktivitas yang mencurigakan segera dilaporkan ke kelurahan. Jadi setiap RW kita punya posko-posko Mas. Jadi ketika ada hal-hal yang mencurigakan kita koordinasikan dan nanti dari kelurahan yang akan berkoordinasi dengan pihak aparat. Kemudian untuk pencegahan yang kita lakukan kami upayakan merangkul Karang Taruna karena rata-rata generasi muda ini yang kita harus selamatkan. Terkadang mereka enggan untuk menceritakan dengan orang tua ya Pak. usia orang tua dengan yang lebih tua lah ya. Iya, okay. Nah, tapi kalau dengan yang sebaya itu kan mereka biasanya itu. Nah, kita upayakan ini untuk sebagai konseling, Mas. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang kami di Kelurahan Kesenden lakukan dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan lain sebagainya. Nah, apakah juga ada edukasi tertentu nih Pak terkait dengan pusat pendidikan yang ada di Kelurahan Kesenden, misalkan SD, kemudian SMP dan lain sebagainya Pak Lurah? Ya, tentu upaya sosialisasi ini akan kita lakukan setelah kita ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar. Okay. Ya, kami akan upayakan untuk melaksanakan sosialisasi secara masif ya kepada seluruh masyarakat komponen yang ada di wilayah Kelurahan Kesenden, masyarakat yang ada di Kelurahan Kesenden, segala usia lah. Karena tidak menutup kemungkinan justru yang terjadi sekarang beberapa modus juga menggunakan anak-anak sebagai kurir dan lain sebagainya. Tentu ini kita harus berikan edukasi kepada orang tuanya dan lain sebagainya supaya bisa memperhatikan anak-anaknya di wilayah rumahnya dan lain sebagainya sehingga bisa kita cegah sedini mungkin lah Mas ya. Ya, intinya juga ini kan melibatkan dari orang tua ya Pak ya. Mau tidak mau ini kan orang tua yang harus melibatkan diri ataupun dilibatkan dalam porsi penggunaan ataupun penyebaran ataupun untuk menghentikan penyebaran dan penggunaan narkotika ini Pak. Nah, orang tua seperti apa nih Pak yang respon daripada orang tua di wilayah Kesenden khususnya Pak ya setelah Kesenden ini dijadikan ada pilot project dari Kelurahan Bersinar begitu Pak. Respon dari orang tua. Silakan Pak. Ya. Jadi yang kami harapkan di sini orang tua memiliki peranan penting ya, kunci di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, sehingga pencegahan kita dimulai dari keluarga. Jadi jangan takut kita sosialisasikan kepada masyarakat kami. Ketika kan terkadang biasanya orang tua malu dan lain sebagainya. Justru kalau ingin menyelamatkan anaknya dan lain sebagainya, ketika sudah terindikasi pengguna misalkan. Tidak apa-apa, konsultasikan ke kami sehingga kita bisa edukasi, kita bisa lakukan rehabilitasi dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada ya. Kami juga akan berkoordinasi dengan BNN dan lain sebagainya gitu. Jadi
terkadang mindset ini yang harus kita sosialisasikan bahwa mengedukasi bukan dalam artian penindakan ya, karena mereka juga kan korban sebenarnya. Betul. Kecuali pengedar tentu itu memiliki aturan hukum tersendiri. Cuman ketika korban kan memiliki aturan lain juga Mas, bisa direhabilitasi. Nah, ini kita yang harus edukasikan dulu. Jadi kalau orang tua tidak ingin berkonsultasi, menanyakan dan lain sebagainya, malu dan lain sebagainya, justru itu akan menjerumuskan anaknya lebih dalam lagi gitu. Nah, ini pola-pola ini yang harus kita tetap terus upayakan sehingga pencegahan dari rumah dibentengi dengan agama, pengawasan orang tua menjadi peranan penting dalam pencegahan dan peredaran narkoba di wilayah kami, Mas. Oke. Nah, intinya juga kan terkait dengan tadi kita juga sudah berbincang bersama pihak BNN ya Pak ya. Intinya masyarakat ini masih dalam tanda kutip ini masih belum mengetahui secara betul atau secara detail bahwa kalau ada program terkait dengan rehabilitasi ini gratis begitu Pak. Nah, ini masyarakat Kesenden khususnya ini apakah sudah betul-betul diedukasi terkait hal tersebut, Pak Lurah? Ya, kami tetap berkoordinasi dengan BNN, makanya tadi Mas kita membuka layanan konsultasi ya. Kapanpun masyarakat bisa mendatangi kelurahan untuk menanyakan hal ini. Kalau mereka tidak punya akses dengan BNN, maka kita membuka lebar akses itu untuk ke kami, dan kami akan berkoordinasi dengan pihak BNN dan secara berkelanjutan kami terus melakukan sosialisasi ke tingkatan RW, Karang Taruna dan lain sebagainya untuk kita berupaya bersama-sama ya mencegah dan memerangi narkoba ini. Intinya memang harus ada sinergitas ya Pak ya. Dan ini kan betul sinergitas menjadi peranan penting. Ya. Dan juga keterbukaan daripada masyarakat ini ya Pak ya. Jangan pernah menutup-tutupi ketika anaknya ini dalam tanda kutip menjadi korban narkotika begitu ya Pak ya. Ya. Baik. Ya. Jadi kami meminta tidak usah takut, karena gitu tadi ya, Pak. PNN juga punya program rehabilitasi gratis dan lain sebagainya. Justru ketika kita berperan aktif, ya kita menyelamatkan keberlangsungan anak kita atau lingkungan kita dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berupaya mencegah dari sedini mungkin sebelum mereka menjadi lebih lanjut lagi dampaknya gitu loh Mas. Oke. Nah, apa sih Pak yang dibutuhkan oleh pihak kelurahan terhadap warga masyarakat yang supaya ini bisa menggetok-gelarkan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan terciptanya kelurahan Kesenden ini yang bersinar begitu Pak. Dan ini kan bukan menjadi tugas yang enteng begitu Pak ya, untuk memberikan pengarahan ataupun memberikan sesuatu hal yang memotivasi masyarakat untuk halnya terkait dengan kelurahan Kesenden ini sudah dijadikan pilot project dari kelurahan bersinar bersih narkoba. Pak Lurah, seperti apa Pak keinginan daripada Pak Lurah sendiri kepada masyarakat begitu Pak? Ya, keinginan kami tentu harus selaras dengan program yang ada di BNN dan aparat lainnya ya. Tentu kalau untuk penindakan memiliki ketentuan tersendiri, tapi saya berharap secara berkelanjutan kami tetap harus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di kami, RW, RT, semua kita gerakan untuk mulai pencegahan. Dan kita ingin meningkatkan tingkat deteksi dini kepeduliannya di wilayah lingkungan masing-masing harus kita tingkatkan jauh lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah peranan aktif mereka sudah baik, sehingga ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan mereka langsung komunikasi dengan kami, dan kami berkoordinasi dengan pihak BNN bahwa di lingkungan ini misalkan terindikasi peredaran misalkan. Dan kita selalu koordinasi dengan pihak BNN, dan alhamdulillah beberapa kali pengungkapan juga sudah berhasil. Dan ini menjadi poin nih Mas ya. Artinya peranan aktif lingkungan, peranan aktif keluarga, dan peranan aktif masyarakat menjadi poin penting untuk kami di pihak kelurahan dan juga aparat terkait dalam rangka pencegahan dan memerangi narkoba ini. Ke depan kami akan terus secara masif melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, baik dalam bentuk apa saja yang termasuk narkotika, pencegahannya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa,
konseling seperti apa. Nah, ini terus kita akan sosialisasikan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan deteksi dini, pencegahan, dan tindak lanjutnya seperti apa. Seperti Baik. itu, Mas. Nah, Pak Lurah, terkait satu lagi atau dua pertanyaan lagi nih Pak, terkait dengan peredaran Boleh, mangga. ataupun indikasi adanya peredaran narkoba dan mungkin obat-obatan keras dan obat-obatan terlarang lainnya di Kelurahan Kesenden seperti apa Pak saat ini Pak? Atau 0% atau seperti apa gitu Pak? Informasinya Ya, Pak. kalau untuk di Kelurahan Kesenian sendiri karena kami berada di perbatasan, Mas Iya, ya. betul. Lebih kepada tempat transit lah kalau kita bicara sekarang istilahnya Iya. COD-an. COD-an, COD-annya oke. ada di tempat kami gitu Oke. loh. Jadi karena perbatasan beberapa kasus memang di wilayah kami hanya dijadikan tempat transit atau tempat bertemunya saja, dan itu Oke. sudah kami deteksi dan masyarakat bersama kami di pihak kelurahan sekarang dan ke depan kita awasi seperti itu, dan informasi-informasi juga sudah banyak yang masuk ke kita sehingga kita langsung cepat koordinasikan dengan pihak aparat ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan gitu loh, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Rulianto, terima kasih Pak sudah bisa Siap. berkenan bersama kami RRI Terima Cirebon kasih, untuk pagi hari terima ini dan kasih. memberikan informasi Sama-sama, Mas. sepenuhnya Baik. kepada masyarakat ya Pak, khususnya di Kelurahan Kesenian. Terima Iya. kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih. Kelurahan Sama-sama. bersinarnya Pak. Assalamualaikum, Ya, selamat pagi terima kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi saya sudah berbincang bersama Bapak Rulianto SSTP Lurah Kesenian Kota Cirebon untuk pagi hari ini, dan kita akan segera menuju ke Aji Satria yang akan sebentar ini untuk kita akan bersama menyimak laporan dari Aji Satria untuk pagi hari ini pendengar. Dan masih kami akan hadirkan tentunya untuk kebersamaan bersama kami dalam dialog pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kita menuju ke Aji Satria untuk informasi selanjutnya. Aji, silakan laporan Anda. Ya, saat ini sedang berada di wilayah Tupares Kabupaten Cirebon, di mana jalur narkoba ini bukan hanya di daerah perkotaan, namun di daerah kabupaten juga sangat tentunya menjadi sebuah perhatian yang khusus untuk memberantasnya. Baik kota maupun kabupaten Cirebon melalui pimpinannya masing-masing menegaskan bahwa akan bekerja sama dengan sebaik mungkin bersama instansi lain seperti Polri dan BNN untuk memberantas narkoba. Kemarin di kota Cirebon ada pencanangan 5 kelurahan yang menjadi pilot project wilayah bersih dari narkoba atau bersinar, dan karya mula, larangan dan sebagainya. Ini merupakan komitmen untuk pemberantasan narkoba, penyalahgunaan narkotika, apapun jenisnya, apalagi kalangan pelajar saat ini tengah menjadi incaran dari barang haram tersebut dengan beragam jenis narkoba, ada ganja, kemudian obat-obatan, psikotropika, sabu dan lainnya. Bahkan penanganan pun terus dilakukan secara masif, baik oleh Polresta Cirebon melalui Sat Narkobanya yang dipimpin oleh Kompol Danu, kemudian oleh Polres Cirebon Kota melalui Kasat Narkobanya AKP Tanwin. Tentunya baik di Kota Cirebon, kemudian ada Kuningan, Majalengka dan Indramayu pun bersama-sama bertekad untuk memberantas narkoba dengan sebaik mungkin, dan Pemkot Cirebon, Pemda Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Majalengka, kemudian Kuningan pun tentu akan bekerjasama dan mendukung akan pengungkapan dan lain sebagainya terkait narkoba di wilayah masing-masing demi wilayahnya bersih dari peredaran narkoba. Aji Satria melaporkan langsung kembali ke penyiar di studio. Baik, terima kasih Aji Satria yang sudah menginformasikan terkait dengan topik utama kita yang kita bahas dan terkait dengan peredaran narkoba, dan Cirebon, khususnya kota Cirebon ini menjadi kota transit yang perlu diwaspadai terkait dengan maraknya peredaran narkoba ini, dan semoga saja sinergitas antara Polri, TNI dan pihak terkait khususnya juga masyarakat ini menjadi peran yang sangat penting untuk membentengi lingkungan kita terhadap peredaran narkoba yang jelas-jelas akan merusak generasi bangsa dan negara ini, pendengar. Baik, pendengar, Anda akan masih bersama kami RRI Cirebon, Radio Tangga Bencana untuk kesempatan pagi hari ini, dan satu narasumber lagi yang akan kami hadirkan untuk kesempatan pagi hari ini, dan sudah tersambung bersama Bapak Kompol Danu Raditya Atmaja SCS IKMH Kasat Narkoba Polresta Cirebon untuk pagi hari ini. Kita sapa Pak Kompol Danu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Pak Danu. Ya, dengan sama-sama, Pak. ya dengan Pian Pak Danu di RRI Cirebon pada pagi hari ini. Baik. Ya, Pak Danu, ini terkait dengan kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Cirebon ini seperti apa Pak saat ini perkembangannya Pak?
Untuk saat ini perkembangan kami dari jajaran Sat Narkoba Polresta Cirebon sudah menangani beberapa perkara kaitannya dengan jenis narkotika maupun jenis obat-obatan gitu. Nah, ada kurang lebih 33 kasus dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2022. Ini tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Sumber ini, Pak. Oke. Kabupaten Cirebon. Nah, dari 33 kasus ini bila dibandingkan dengan tahun lalu ini Pak, apakah ada peningkatan atau seperti apa Pak keadaannya Pak? Kalau dari pengungkapan dari jumlah kasus yang terjadi sampai sejauh ini memang ada penurunan. Oh, penurunan ya Pak ya, oke. Ya, penurunan, dan memang kita melihat juga dari masyarakatnya pun juga mungkin karena faktor ekonomi juga sekarang sudah menurun tuh Pak, jumlah pengguna dan penyalahguna gitu ya. Iya. Nah, intinya kan kalau narkotika katakanlah ini kan hal yang mahal begitu ya menurut Pak Danu tadi Pak. Nah, apakah dengan peredaran daripada selain narkotika ini Pak, sebagai halnya seperti halnya obat-obatan keras dan obat-obatan terlarang ini seperti apa Pak menurut perkembangan? Ya. Di Cirebon ini juga masih kita temukan penyalahguna obat-obatan. Obat-obatan ini obat-obatan yang tidak bisa beredar tanpa ada resep dokter maupun dari pedagang besar farmasi. Jadi jenis-jenis obat yang beredar di wilayah Kabupaten Cirebon ini seperti Trihex, kemudian Tramadol, kemudian ada Dextro. Nah, ini yang kami jumpai pada saat pengungkapan. Nah, intinya berarti kan ini kan sebuah tren tersendiri ya Pak ya, ketika narkotika katakanlah ini barang mahal begitu, kemudian mereka larinya ke barang-barang katakanlah obat-obatan yang tadi yang terjangkau gitu. Nah, ini kan perlu diwaspadai juga begitu kan Pak, apalagi Cirebon ini sebagai kota lintasan gitu Pak. Seperti apa nih Pak pendapat dari Pak Kompol Danu, silakan Pak Danu. Ya, dari beberapa pengungkapan memang di jajaran Sat Narkoba ini menyasar kepada utamanya adalah kepada pengedar ya. Pengedar. Kalau kita bisa bilang inilah yang menjadi pokok utama dari jajaran Sat Narkoba untuk mengungkap. Jadi pengedar ini yang secara langsung dan terang-terangan di beberapa daerah yang kita temukan di TKP pada saat pengungkapan ini memang banyak sekali pasien. Kalau bahasa narkobanya pasiennya adalah pembeli. Jadi masyarakat ataupun di kalangan anak-anak, remaja, dewasa memang kita temukan juga yang menjadi pasien atau pembeli dari obat-obatan ini. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undangnya, yang kita pakai adalah Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan di sini, bahwa di mana seseorang ini tanpa punya izin edar, kemudian tidak dibekali dengan kemampuan kefarmasian, maka kita bisa kenakan pasal 196. Jadi setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Nah, ini beberapa kasus yang kami temukan juga kami gunakan pasal tersebut gitu, dan lumayan tinggi menurut kami. Untuk ancaman hukumannya ini adalah 10 tahun. 10 tahun, oke. Nah, untuk para pembeli ataupun pasiennya ini setelah kami lakukan tes urin dan lain-lain, dan setelah adanya asesmen maka dilakukan ke rehab. Jadi kita dari jajaran Sat Narkoba Polresta menggandeng rehab untuk bagaimana untuk para pasien ini agar tidak kembali untuk
menjadi pengguna Iya. begitu. Oke. Nah, ini kita lakukan, kita bekerja sama dengan rehab untuk merehab mereka para pasien-pasiennya. Sehingga apabila memang nanti ke depannya tujuan utamanya adalah ketika sudah tidak ada lagi pengguna, maka tidak akan ada lagi pengedar. Gitu. Baik. Nah, Pak Danu, terkait dengan umur begitu, Pak. Ini kan kabarnya dari BNN juga mengatakan bahwa ini rentan umur ini umur 15, tapi ada juga sih yang 13 atau 12 tahun juga sudah bisa ataupun sudah menggunakan obat-obat terlarang begitu ya, Pak ya. Dan ini kan menyasar ke anak-anak nih. Bagaimana nih Pak upaya kepolisian Polresta Cirebon ini untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, saya yakin bukan hanya polisi saja yang bergerak sendiri, tapi juga membutuhkan sinergi ya, Pak ya, khususnya masyarakat nih. Seperti apa, Pak, pihak kepolisian dalam upaya mengantisipasi dan menghalau peredaran narkotika ataupun obat-obatan terlarang ini, Pak? Ya, kalau dari jajaran Sat Narkoba Polresta Cirebon juga sudah melakukan juga kegiatan-kegiatan rutin tiap tahun untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi begitu. Nah, Pak, wilayah paling rentan di Kabupaten Cirebon ini menurut Pak Kompol Danu ini wilayah di mana, Pak? Untuk wilayah peredaran yang memang agak tinggi berdasarkan pengungkapan kasus ini adalah di wilayah sebelah timur daerah Kabupaten Cirebon lah. Di sana memang dari hasil fakta yang kami temukan juga dari beberapa pengungkapan memang agak tinggi begitu. Baik. Dan ini kan terkait dengan peredaran narkoba yang begitu masif di kalangan ataupun yang menjadi, katakanlah tadi Bapak mengatakan bahwa konsumen ataupun pasien ini anak-anak muda begitu, Pak. Dan ini kan anak-anak muda ini kan mencoba mengarahkannya ke obat-obatan yang dalam tanda kutip mungkin kan masih bisa terbeli begitu ya, Pak ya. Nah, ini ada yang menanyakan, Pak, apakah juga pengedar obat-obatan terlarang ini juga dihukumnya sama dengan pengedar narkotika katakanlah jenis sabu ataupun ganja begitu, Pak. Nah, seperti apa nih, Pak? Nah, kalau kita melihat dari undang-undang, kalau kita narkotika ini kan kita undang-undangnya pakai Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau di Undang-Undang narkotika sendiri ancaman hukumannya sampai ke hukuman mati. Bisa, Pak. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009 ini paling lama ada di 15 tahun sampai 20 tahun gitu, Pak. Nah, jadi kalau dilihat dari segi tingginya ancaman hukuman memang lebih tinggi narkotika dibandingkan obat-obatan. Nah, terkait dengan peredaran narkoba ini kan katanya juga kan bergeser nih, Pak, dari mulai pinggir jalan, kemudian ini kan COD-an katakanlah COD-an begitu ya, Pak ya. Ini kan katakan beberapa waktu lalu juga Polresta Cirebon juga mengungkap terkait dengan COD-an yang ada di sepanjang rest area ya, Pak ya. Ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan ataupun bisa diantisipasi kemudian dari Kota Cirebon ini begitu luas ataupun Kabupaten Cirebon ini yang begitu luas begitu ya, Pak ya, berbatasan dengan Majalengka, dan apa nih, Pak, yang bisa dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polresta Cirebon ini, Pak? Nah, ada beberapa teknik kami, kemudian cara-cara bertindak kami juga, karena mengingat dari jumlah personil kami yang hanya kurang lebih 50 orang untuk wilayah Kabupaten Cirebon ini yang begitu luas ya. Iya, betul. Jadi kami mempunyai jaringan, begitu jaringan informasi. Itu jaringan informasi kita dapatkan juga dari masyarakat. Jadi kedekatan kita dengan masyarakat. Selain anggota melakukan upaya paksa, penangkapan, pengungkapan dan lain-lain, ini kami juga mendekatkan diri ke para masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda. Apabila memang ada hal-hal yang dicurigai di situ terjadi penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan, segera menginformasikan ke kami dari kejajaran Sat Narkoba untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sehingga kami tidak tidak terhalang oleh luasnya Kabupaten Cirebon ini, karena kami memiliki jaringan informasi juga yang begitu luas. Oke.
Baik, intinya peran masyarakat lah yang utama begitu ya untuk menanggulangi daripada peredaran narkoba ini ya Pak ya. Sangat berperan sekali masyarakat, sangat berperan sekali. Baik. Begitu. Baik, Pak Kompol Danu, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya di Satuan Tugas Polresta Cirebon khususnya di Sat Narkoba Polresta Cirebon ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang kita peringati setiap tanggal 26 adalah Hari Peringatan Anti Narkotika Sedunia. Pak Kompol, silakan. Jadi himbauan kami dari jajaran Sat Narkoba Polresta Cirebon ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang ada di wilayah dari mulai timur, barat, tengah ini agar segera menjauhi narkoba, karena narkoba ini bahayanya sudah betul-betul terasa kepada seluruh jajaran masyarakat apabila memang di situ terjadi penyalahgunaan. Jadi kalau kita lihat secara teori, narkotika dan obat-obatan ini kan digunakan hanya untuk medis dan untuk penelitian, tetapi berjalannya waktu memang ada oknum-oknum yang mencari keuntungan di dalam peredaran ini, memanfaatkannya dan menyasarnya bukan kepada orang yang sakit, tetapi malah membuat orang menjadi sakit. Kita ketahui sendiri bahwa narkotika ini dia menyebabkan ketergantungan, kemudian merusak organ tubuh, kemudian merusak kehidupan sosial di masyarakat, kemudian terutamanya juga adalah penggunaan uang untuk digunakan narkoba ini kan lebih baik digunakan kepada hal-hal yang positif lainnya. Kami menghimbau agar para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga dapat menyampaikan kepada keluarga maupun ke kerabat ataupun ke lingkungan sekitar bahwa memang di narkotika ini, penyalahguna ini ada ancaman hukumannya juga, yang memang ancaman hukumannya kurungan penjara bahkan hingga hukuman mati. Jadi sayang kalau anak-anak kita yang masih dewasa, masih remaja, yang butuh bimbingan orang tua sudah terjerumus ke dalam penyalahguna narkotika maupun sebagai pengedar atau bandar, kita sering sebut di Kabupaten Cirebon ini, ya kita jauhi bersama agar tidak terjadi hal-hal demikian. Baik, terima kasih Kompol Danu Raditya Atmaja, SIKMH, Kasat Narkoba Polresta Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Kasat untuk pagi hari ini bincang-bincangnya. Siap menjadi informasi tersendiri kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai peredaran narkoba, begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Danu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Fian. Waalaikumsalam Pak Fian. Baik, mendengar demikian tadi saya sudah berbincang bersama Kompol Danu Raditya Atmaja SIKMH, Kasat Narkoba Polresta Cirebon, dan terkait dengan keberadaan kita sebagai masyarakat ini menjadi garda yang utama untuk bisa lebih mewaspadai lingkungan ataupun lebih aware terhadap lingkungan kita yang ada di sekitar kita untuk bisa mendeteksi secara dini adanya peredaran ataupun hal-hal yang mencurigakan terkait dengan peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkotika ini, pendengar. Baik pendengar, saya Pian langsung undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Dialog Pagi. Sampai jumpa. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangkaian Lintas Cirebon Pagi. Hingga nanti pukul 10 kita tuntaskan Lintas Cirebon Pagi, dan Anda akan terus bersama saya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan didampingi pengarah teknik Laila Nurila dan juga Bung Nurhita, masih bersama pengarah acara Bung Paidi. Pendengar, kami akan hadirkan ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.